Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Pengertian keracunan makanan. Keracunan makanan adalah kondisi ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh zat berbahaya, baik itu bakteri, virus, parasit, ataupun bahan kimia tertentu. Kondisi ini merupakan salah satu masalah kesehatan paling umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meski terdengar sederhana, keracunan makanan dapat menyebabkan dampak serius, terutama bila tidak ditangani dengan benar atau bila menimpa kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, atau seseorang yang memiliki sistem imun lemah. Pada dasarnya, makanan yang kita konsumsi seharusnya memberikan energi, nutrisi, dan membantu tubuh berfungsi secara optimal. Namun kenyataannya, tidak semua makanan aman. Proses dari makanan mulai dipanen, disimpan, diolah, hingga disajikan melibatkan banyak tahapan yang rentan terhadap kontaminasi. Bahkan satu kesalahan kecil dalam penanganan makanan dapat membuka peluang masuknya mikroorganisme berbahaya ke dalam tubuh. Ketika mikroorganisme tersebut berkembang biak, mereka dapat menghasilkan racun atau menyebabkan infeksi sehingga menimbulkan gejala keracunan. Keracunan makanan umumnya muncul secara tiba-tiba. Seseorang bisa merasa baik-baik saja setelah makan, namun beberapa jam kemudian mulai mengalami mual, muntah, atau diare yang intens. Gejala seperti ini sebenarnya merupakan bentuk pertahanan tubuh yang mencoba mengeluarkan zat berbahaya secepat mungkin. Karena itulah, sebagian besar kasus keracunan makanan bersifat akut dan berlangsung dalam waktu singkat, namun tetap membutuhkan penanganan yang tepat. Yang menarik, keracunan makanan bukan hanya berasal dari makanan yang tampak kotor atau berbau tidak sedap. Banyak kasus terjadi justru pada makanan yang terlihat normal, segar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Misalnya, ayam yang tampak baik namun tidak dimasak dengan suhu yang cukup tinggi dapat menyimpan bakteri salmonella. Sayur mentah yang tidak dicuci bersih mungkin mengandung bakteri E. coli. Bahkan es batu yang tampak bening sekalipun dapat menyimpan bakteri jika air yang digunakan tidak bersih. Di era modern seperti sekarang, pola makan masyarakat juga turut mempengaruhi risiko keracunan makanan. Gaya hidup yang serba cepat membuat banyak orang lebih sering membeli makanan di luar rumah, termasuk jajanan kaki lima yang kadang diproduksi tanpa standar kebersihan yang memadai. Selain itu, tren mengonsumsi makanan mentah atau setengah matang seperti sashimi, telur setengah matang, atau steak rare juga meningkatkan kemungkinan seseorang terpapar patogen berbahaya. Tak hanya itu, perubahan iklim yang meningkatkan suhu lingkungan juga berdampak pada percepatan pertumbuhan bakteri pada makanan, terutama makanan yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang. Makanan yang seharusnya aman dikonsumsi bisa berubah menjadi sarang bakteri hanya dalam beberapa jam. Di sisi lain, penggunaan bahan kimia seperti pestisida atau pewarna makanan ilegal pun menjadi faktor tambahan yang membuat keracunan makanan semakin mudah terjadi. Meski begitu, penting untuk memahami bahwa keracunan makanan bukanlah akhir dari segalanya. Kondisi ini bisa dicegah, dikendalikan, dan sebagian besar dapat sembuh dengan cepat jika penderitanya mendapatkan penanganan yang tepat. Tujuannya bukan hanya untuk mengurangi gejala, tetapi juga mencegah komplikasi lebih lanjut seperti dehidrasi parah, gangguan ginjal, atau infeksi yang menyebar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan keamanan pangan menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kejadian keracunan makanan. Hal sederhana seperti mencuci tangan sebelum makan, memasak makanan hingga matang sempurna, memastikan alat masak bersih, serta memperhatikan tanggal kedaluarsa dapat membuat perbedaan besar. Kebiasaan positif ini bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Pada akhirnya, memahami apa itu keracunan makanan adalah langkah awal yang penting sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh tentang penyebab, gejala, penyembuhan, dan pencegahannya. Dengan pengetahuan yang tepat, kita dapat lebih berhati-hati dalam memilih makanan serta lebih cepat mengenali tanda-tanda ketika tubuh menunjukkan gejala yang tidak biasa setelah makan. Edukasi mengenai keracunan makanan sangat penting, terutama karena kondisi ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Penyebab keracunan makanan. Keracunan makanan dapat terjadi karena berbagai jenis kontaminasi yang masuk ke dalam makanan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kontaminasi ini bisa terjadi di mana saja di ladang, pabrik pengolahan, pasar, dapur rumah, hingga restoran. Ada begitu banyak faktor yang membuat makanan bisa menjadi beracun, dan seringkali proses kontaminasi ini terjadi tanpa terlihat oleh mata. Oleh karena itu,
Penting untuk memahami penyebab keracunan makanan secara menyeluruh agar kita bisa lebih waspada dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi makanan. Secara umum, penyebab keracunan makanan terbagi menjadi 4 kelompok utama: bakteri, virus, parasit, dan zat kimia. Masing-masing memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda, namun semuanya dapat memicu reaksi berbahaya dalam tubuh ketika masuk melalui makanan. 1. Bakteri, penyebab paling umum. Bakteri adalah penyebab terbesar dari kasus keracunan makanan di seluruh dunia. Hal ini karena bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat, terutama pada makanan yang disimpan di suhu ruang. Beberapa bakteri bahkan mampu bertahan hidup meski dalam kondisi ekstrim. Beberapa bakteri yang sering menjadi pelaku keracunan makanan meliputi Salmonella, biasanya ada pada telur mentah, ayam, daging, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan yang tidak dimasak sempurna. Bakteri ini bisa menyebabkan diare parah, demam tinggi, dan kram perut. Escherichia coli, E. coli, sering ditemukan pada daging yang kurang matang, terutama daging cincang, serta sayuran yang terkontaminasi pupuk atau air kotor. Beberapa strain E. coli dapat menghasilkan racun yang menyebabkan kerusakan ginjal. Listeria, terdapat pada produk susu mentah, keju lembut, ikan asap, dan makanan yang disimpan terlalu lama di lemari es. Bakteri ini sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran. Bakteri lainnya seperti Staphylococcus aureus, Campylobacter, dan Clostridium perfringens juga menjadi penyebab umum, terutama pada makanan yang ditangani dengan kebersihan buruk atau dibiarkan terlalu lama tanpa pendinginan. 2. Virus, sangat mudah menular. Selain bakteri, virus juga menjadi penyebab keracunan makanan yang sering terjadi, terutama di lingkungan yang padat. Virus tidak berkembang biak di dalam makanan, tetapi makanan berfungsi sebagai perantara untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Beberapa virus yang paling sering menyebabkan keracunan makanan adalah norovirus, penyebab utama, stomach flu, atau muntaber, sangat mudah menular melalui tangan yang tidak dicuci bersih, peralatan makan, atau makanan yang terkontaminasi. Rotavirus, lebih sering menyerang anak-anak dan menyebabkan diare serta muntah yang cukup kuat. Karena penularannya cepat, satu orang yang sakit dapat menularkan virus ini ke banyak orang hanya lewat makanan yang disentuhnya. 3. Parasit, jarang, tapi berbahaya. Parasit bukan penyebab paling umum, tetapi tetap dapat menimbulkan keracunan serius. Tidak seperti bakteri dan virus, parasit dapat hidup di dalam tubuh manusia untuk jangka waktu lama. Beberapa parasit yang sering ditemukan di makanan adalah Giardia, biasanya ditemukan pada air yang kotor atau tidak dimasak dengan benar. Toxoplasma, ditemukan pada daging mentah atau setengah matang. Sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan gangguan pada janin. Schistoisospora, ditemukan pada sayuran mentah atau buah yang tidak dicuci bersih. Kontaminasi parasit sering terjadi karena kebiasaan makan makanan mentah atau setengah matang, seperti sashimi, sushi, atau salad yang tidak dicuci dengan benar. 4. Bahan kimia, tidak hanya dari makanan kaleng. Selain kontaminasi biologis, keracunan makanan juga dapat disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Bahan ini dapat masuk ke makanan karena proses produksi yang tidak aman, penyimpanan yang buruk, atau penggunaan zat terlarang. Beberapa contoh bahan kimia pemicu keracunan. Pestisida yang menempel pada buah atau sayuran yang tidak dicuci bersih. Pewarna tekstil dan formalin yang sengaja ditambahkan oleh oknum nakal untuk membuat makanan terlihat lebih menarik atau tahan lama. Logam berat seperti merkuri pada ikan tertentu atau bahan kimia dari kaleng rusak. Keracunan bahan kimia biasanya menimbulkan gejala yang lebih parah, seperti pusing hebat, muntah berulang, detak jantung cepat, hingga kehilangan kesadaran. 5. Penyimpanan dan pengolahan yang salah. Selain faktor-faktor di atas, keracunan makanan juga sering terjadi karena cara penyimpanan dan pengolahan yang tidak benar. Contohnya, menyimpan makanan matang lebih dari 2 jam di suhu ruang. Tidak memisahkan talenan untuk daging mentah dan sayur. Menggunakan air yang tidak bersih. Tidak memanaskan kembali makanan dengan benar. Bahkan tangan yang tidak dicuci sebelum memasak dapat menjadi sumber penyebaran bakteri dan virus. Gejala keracunan makanan. Gejala keracunan makanan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ringan hingga berat, tergantung pada jenis kontaminan, jumlah yang masuk ke tubuh, serta kondisi kesehatan penderitanya. Meskipun banyak orang menganggap keracunan makanan hanya sebatas muntah-muntah atau diare, kenyataannya gejala bisa jauh lebih kompleks dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Mengenali gejala secara dini sangat penting karena semakin cepat seseorang menyadari bahwa dirinya mengalami keracunan makanan,
Semakin cepat pula ia dapat mengambil langkah penanganan yang tepat untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Secara umum, gejala keracunan makanan akan muncul dalam rentang waktu 1 hingga 48 jam setelah seseorang mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Namun, pada jenis kontaminan tertentu seperti listeria, gejala bisa muncul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah paparan. Hal ini sering membuat banyak orang tidak menyadari bahwa makanan yang dimakan sebelumnya adalah penyebab utama kondisi yang mereka alami. 1. Mual dan muntah. Mual adalah gejala paling awal yang menandakan tubuh sedang bereaksi terhadap zat berbahaya dari makanan. Rasa mual biasanya diikuti oleh muntah, sebagai mekanisme tubuh untuk mengeluarkan racun secepat mungkin. Pada keracunan makanan ringan, muntah mungkin hanya terjadi sekali atau 2 kali. Namun pada kasus yang lebih parah, muntah bisa berlangsung berulang kali hingga menyebabkan kelelahan dan dehidrasi. Muntah berlebih harus diwaspadai, terutama pada anak-anak dan lansia, karena dapat menyebabkan hilangnya cairan dan elektrolit yang signifikan. 2. Diare. Diare merupakan gejala khas keracunan makanan. Feses menjadi lebih cair, frekuensi buang air besar meningkat, dan terkadang disertai rasa melilit pada perut. Diare merupakan cara alami tubuh untuk membuang kontaminan yang tersisa di usus. Pada beberapa keracunan bakteri seperti E. coli atau Campylobacter, diare bahkan bisa disertai darah. Kondisi ini merupakan tanda serius dan membutuhkan penanganan medis secepatnya. 3. Kram dan sakit perut. Rasa kram atau nyeri perut disebabkan oleh kontraksi usus yang berusaha mengeluarkan racun dari sistem pencernaan. Sensasi yang muncul bisa berupa nyeri tumpul, rasa tertekan, atau nyeri tajam yang datang dan pergi. Intensitas rasa sakit ini sangat bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat mengganggu aktivitas. 4. Demam. Pada beberapa kasus keracunan makanan, terutama yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, tubuh dapat mengalami demam. Demam adalah respons tubuh untuk melawan mikroorganisme yang masuk. Meskipun demam rendah masih tergolong normal, demam tinggi, lebih dari 38,5 derajat Celcius, harus segera diwaspadai karena bisa menandakan infeksi yang lebih serius. 5. Dehidrasi. Gejala ini sering dianggap sepele, padahal merupakan salah satu risiko paling berbahaya dari keracunan makanan. Dehidrasi terjadi akibat hilangnya cairan tubuh melalui muntah dan diare. Tanda-tanda dehidrasi antara lain: mulut dan tenggorokan kering, pusing atau kepala terasa ringan, urin sedikit dan berwarna pekat, kelelahan ekstrim, kulit terasa kurang elastis. Pada anak-anak, tanda dehidrasi meliputi mata cekung, ubun-ubun lembek, serta menangis tanpa air mata. Jika dehidrasi tidak segera diatasi, kondisi dapat memburuk dan menjadi ancaman serius bagi keselamatan penderita. 6. Sakit kepala dan badan lemas. Keracunan makanan bukan hanya menyerang sistem pencernaan, tetapi juga mempengaruhi kondisi fisik secara keseluruhan. Banyak penderita merasakan sakit kepala, nyeri otot, atau tubuh terasa lemas. Gejala ini terjadi karena tubuh kekurangan energi akibat kurangnya asupan makanan dan cairan, serta proses tubuh yang sedang berjuang melawan infeksi. 7. Perut kembung dan gas berlebih. Beberapa jenis bakteri menghasilkan gas di dalam usus, mengakibatkan perut kembung, rasa penuh, dan sering buang angin. Gejala ini biasanya hadir bersamaan dengan kram perut dan diare. 8. Gejala serius yang harus diwaspadai. Meski sebagian besar kasus keracunan makanan bersifat ringan dan dapat pulih dalam beberapa hari, ada gejala tertentu yang menandakan kondisi sudah lebih berat dan membutuhkan penanganan medis segera. Tanda-tanda bahaya meliputi: diare berdarah, demam tinggi yang tidak turun, muntah terus-menerus lebih dari 24 jam. Tanda-tanda dehidrasi berat, seperti detak jantung cepat, pingsan, atau bingung. Kesulitan melihat atau berbicara, bisa disebabkan oleh racun tertentu seperti botulinum. Kulit pucat dan kering. Urin sangat sedikit atau tidak keluar selama beberapa jam. Jika gejala seperti ini muncul, penderita harus mendapatkan perawatan medis tanpa menunda karena kondisi ini bisa berkembang menjadi komplikasi yang membahayakan nyawa. 9. Variasi gejala berdasarkan penyebab. Perlu diketahui bahwa gejala keracunan makanan dapat berbeda tergantung penyebabnya. Misalnya, Staphylococcus aureus, gejala muncul sangat cepat, biasanya dalam hitungan jam. Listeria, gejala dapat muncul setelah beberapa hari. Pestisida, biasanya disertai pusing, keringat dingin, jantung berdebar. Parasit, gejala berlangsung lebih lama, bisa berminggu-minggu. Penyembuhan dan penanganan keracunan makanan.
Keracunan makanan adalah kondisi yang pada umumnya dapat sembuh dengan sendirinya, namun cara penanganan yang tepat sangat penting agar proses pemulihan berlangsung cepat dan aman. Banyak orang yang menganggap bahwa keracunan makanan hanya perlu ditunggu saja sampai sembuh. Padahal tanpa penanganan yang benar, kondisi ini bisa berkembang menjadi dehidrasi berat atau komplikasi serius lainnya. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas langkah-langkah penyembuhan secara mendalam, mulai dari penanganan di rumah hingga situasi yang menuntut bantuan medis. 1. Rehidrasi. Langkah utama yang paling penting. Hilangnya cairan tubuh akibat muntah dan diare adalah risiko terbesar dari keracunan makanan. Tubuh yang kekurangan cairan tidak hanya membuat seseorang lemas, tetapi juga dapat mengganggu fungsi organ vital, termasuk ginjal. Untuk itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan cairan tubuh sesegera mungkin. Beberapa pilihan cairan yang dianjurkan. Air putih. Tetap penting, tetapi tidak cukup jika muntah dan diare sangat intens. Oralit atau cairan rehidrasi oral, ORS. Mengandung elektrolit dan mineral yang menggantikan cairan tubuh dengan lebih efektif. Minuman elektrolit tanpa soda. Dapat membantu, terutama jika tubuh merasa sangat lemah. Hindari minuman seperti kopi, teh, minuman bersoda, dan jus berkadar gula tinggi karena dapat memperparah diare. 2. Istirahat total. Tubuh membutuhkan energi untuk melawan infeksi atau membersihkan racun. Oleh karena itu, istirahat menjadi bagian penting dari proses penyembuhan. Selama beberapa jam pertama setelah muntah dan diare, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas berat, mengurangi gerakan tubuh berlebihan, mengutamakan tidur atau berbaring. Istirahat membantu tubuh fokus pada proses detoksifikasi alami sehingga pemulihan menjadi lebih cepat. 3. Pola makan bertahap, berat diet. Setelah muntah mereda, penderita tidak boleh langsung mengonsumsi makanan berat atau berminyak. Tubuh perlu dikenalkan kembali pada makanan yang lembut dan mudah dicerna. Beberapa makanan yang dianjurkan. Banana, pisang, kaya potasium, membantu mengganti elektrolit. Rice, nasi putih atau bubur, mudah dicerna. Apel sauce, saus apel, atau buah lunak lainnya. Toast, roti tawar. Selain itu, makanan seperti sup bening, kentang rebus, atau biskuit tawar juga aman dikonsumsi. Hindari makanan pedas, berminyak, santan, susu, dan makanan berserat tinggi sampai kondisi benar-benar stabil. 4. Penggunaan obat. Tidak semua kasus keracunan makanan membutuhkan obat. Namun, dalam beberapa kondisi, obat dapat membantu meredakan gejala. Obat anti muntah seperti ondansetron dapat diberikan dengan resep dokter. Obat anti diare seperti lopramide bisa digunakan, tetapi tidak dianjurkan jika diare berdarah atau disertai demam. Antibiotik hanya diberikan jika penyebabnya adalah bakteri tertentu dan setelah pemeriksaan medis. Pemberian antibiotik sembarangan justru dapat memperparah infeksi. Hindari penggunaan obat tanpa konsultasi dokter, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia. 5. Terapi di rumah untuk mengurangi ketidaknyamanan. Selain obat, ada beberapa langkah lain yang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Mengompres perut dengan air hangat untuk meredakan kram. Menghindari makanan dan minuman ekstrim seperti yang terlalu dingin atau panas. Makan dalam porsi kecil tetapi sering. Kebiasaan kecil seperti ini dapat membantu meredakan gejala dan menjaga tubuh tetap nyaman selama masa pemulihan. 6. Tanda-tanda yang membutuhkan penanganan medis. Meskipun kebanyakan kasus keracunan makanan dapat diatasi di rumah, ada kondisi yang memerlukan perhatian medis segera. Penderita harus dibawa ke dokter atau rumah sakit jika mengalami diare lebih dari 3 hari tanpa membaik. Darah dalam tinja. Muntah terus-menerus selama lebih dari 24 jam. Demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Tanda dehidrasi berat seperti pusing berlebih, bibir sangat kering, detak jantung cepat. Kesadaran menurun. Sakit perut hebat yang tidak mereda. Gejala neurologis seperti susah bicara atau penglihatan kabur, kemungkinan keracunan botulinum. Pada bayi, balita, ibu hamil, dan lansia, gejala kecil sekalipun harus lebih diperhatikan karena risiko komplikasi lebih tinggi. 7. Perawatan di fasilitas kesehatan. Jika keracunan makanan mencapai tahap berat, dokter mungkin akan memberikan infus cairan untuk menggantikan elektrolit. Obat anti mual atau anti diare secara intravena. Antibiotik khusus jika teridentifikasi infeksi bakteri.
Pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi ginjal atau shock. Perawatan medis penting untuk memastikan pemulihan berjalan optimal dan mencegah kondisi semakin memburuk. Pencegahan keracunan makanan. Keracunan makanan memang bisa dialami siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun kabar baiknya, kondisi ini sangat dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Banyak kasus keracunan makanan terjadi bukan karena makanan yang berbahaya dari awal, melainkan karena kelalaian dalam kebersihan, penyimpanan, atau pengolahan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar keamanan pangan, risiko keracunan makanan dapat ditekan secara signifikan. Pencegahan keracunan makanan pada dasarnya berfokus pada 3 hal: kebersihan, pengolahan makanan yang benar, dan penyimpanan yang tepat. Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Cuci tangan, kebiasaan kecil, dampak besar. Cuci tangan adalah langkah paling sederhana namun paling efektif dalam mencegah keracunan makanan. Tangan adalah perantara utama penularan bakteri dan virus dari lingkungan ke makanan. Biasakan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasak atau menyentuh makanan. Setelah memegang daging mentah. Setelah ke toilet. Setelah menyentuh hewan peliharaan. Setelah memegang ponsel, uang, atau benda kotor lainnya. Durasi cuci tangan ideal adalah 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan terkena sabun, termasuk sela-sela jari dan bagian punggung tangan. 2. Kebersihan alat masak dan lingkungan dapur. Dapur yang bersih adalah kunci keamanan makanan. Banyak orang tidak menyadari bahwa talenan, pisau, dan spons cuci piring dapat menjadi sarang bakteri jika tidak dirawat dengan benar. Tips penting yang harus diperhatikan. Gunakan talenan terpisah untuk daging mentah dan sayuran. Cuci peralatan masak segera setelah digunakan. Ganti spons atau lap dapur secara berkala karena cepat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Bersihkan permukaan meja dengan cairan disinfektan setiap kali selesai memasak. Pastikan tempat sampah tertutup rapat dan dibersihkan rutin. Kebersihan lingkungan akan menurunkan risiko kontaminasi silang yang menjadi penyebab utama keracunan. 3. Memasak dengan suhu yang tepat. Banyak orang mengira bahwa makanan yang terlihat matang berarti aman dikonsumsi. Padahal, beberapa bakteri hanya mati pada suhu tertentu. Oleh karena itu, proses memasak harus memperhatikan suhu internal makanan. Sebagai panduan, daging ayam, minimal 74 C. Daging sapi giling, minimal 71 C. Telur, harus matang sempurna, kuning dan putih tidak cair. Makanan laut, dimasak hingga teksturnya berubah dan tidak transparan. Jika memiliki, gunakan food thermometer untuk memastikan makanan benar-benar mencapai suhu aman. 4. Hindari konsumsi makanan mentah berisiko tinggi. Meskipun beberapa orang gemar makan makanan mentah seperti telur setengah matang, daging mentah, atau ikan mentah, konsumsi jenis makanan ini memiliki risiko kontaminasi bakteri dan parasit yang lebih tinggi. Jika tetap ingin mengonsumsi, pastikan sumbernya terpercaya. Pilih bahan yang sangat segar. Simpan dengan suhu rendah sebelum dikonsumsi. Namun bagi ibu hamil, anak-anak, dan lansia, sebaiknya hindari makanan mentah sepenuhnya. 5. Penyimpanan makanan yang benar. Penyimpanan makanan merupakan aspek penting dalam mencegah pertumbuhan bakteri. Makanan yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang akan menjadi tempat berkembang biak mikroorganisme berbahaya. Beberapa aturan penyimpanan. Jangan biarkan makanan matang berada di suhu ruang lebih dari 2 jam. Simpan makanan di kulkas dengan suhu di bawah 5 C. Gunakan freezer untuk menyimpan daging dalam jangka waktu lebih lama. Simpan makanan dalam wadah tertutup untuk mencegah kontaminasi dari serangga atau udara. Jangan mencampur makanan baru dimasak dengan makanan yang sudah dingin dalam satu wadah. Ketika hendak memanaskan kembali makanan, pastikan makanan benar-benar panas hingga uap terlihat. 6. Perhatikan kualitas air. Air yang digunakan dalam proses memasak, mencuci sayur, atau membuat es harus benar-benar bersih. Air yang terkontaminasi dapat menjadi media penyebaran bakteri, virus, atau parasit. Gunakan air matang. Air galon terpercaya. Filter air yang telah teruji jika menggunakan air keran. Jika ragu pada kualitas air, rebus air hingga mendidih sebelum digunakan. 7. Waspadai makanan dari luar. Makanan yang dibeli di luar, terutama street food atau jajanan kaki lima, seringkali dibuat dalam kondisi yang tidak terkontrol dari segi kebersihan. Tips aman. Pilih tempat makan yang terlihat bersih.
Perhatikan cara penjual menangani makanan. Pilih makanan yang baru dimasak. Hindari makanan yang sudah lama dipajang di suhu ruang. Lebih baik menunggu sedikit lama untuk makanan yang baru dimasak daripada mengambil risiko. 8. Perhatikan tanggal kedaluarsa dan kondisi kemasan. Makanan kemasan harus dicek. Tanggal kedaluarsa. Kondisi kaleng, tidak penyok atau menggembung. Kemasan plastik tidak robek. Tidak ada bau atau perubahan warna. Kaleng yang menggembung bisa menjadi tanda kontaminasi botulinum, salah satu racun paling berbahaya. 9. Edukasi keluarga dan lingkungan. Pencegahan keracunan makanan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Ajarkan anak tentang kebersihan, pastikan anggota keluarga memahami cara mengolah makanan yang aman, dan pilih sumber makanan yang terpercaya. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.